Bisa berbincang kembali kami lanjutkan kita ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, dari kalangan pelaku usaha ataupun dunia usaha, sebetulnya apa yang diperhatikan atau mana yang lebih diperhatikan? Sosok dari pemimpin baru nanti atau stabilitas keamanannya itu sendiri? Dua-dua, Mbak. Jadi dua-dua. Jadi figur itu sangat menentukan karena kita kan menentukan nahkodanya Republik ini ya, itu sangat penting. Tapi juga komitmen dari pemerintah yang sekarang untuk menjaga keamanan juga penting juga. Karena kalau sampai nanti yang terpilih harapan masyarakat tapi terus keamanannya tidak terjaga, itu saya pikir dampak itu yang serius yang seperti Pak Nuriko tadi sampaikan, akhirnya membuat orang nervous. Tapi kalau dari kami merasa yakin karena itu tadi dari segi komitmennya aparat keamanan sudah sangat clear. Mereka juga mengerahkan aparat yang dalam jumlah yang cukup memadai untuk menjaga keamanan, dan ini masa Ramadan dan mau Lebaran, jadi konsentrasi untuk melakukan kerusuhan menurut saya kecil sekali. Jadi kalau hari ini kita lihat juga yang katanya mau demo dan sebagainya juga kan nggak sesuai dengan target mereka sendiri, saya rasa. Oke. Gitu. Dari kalangan pasar modal ataupun dari marketnya sendiri? Ya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami di pasar modal, terutama kita melihat adalah stabilitas politik itu paling penting, dan kedua iklim investasi yang kondusif. Nah, kalau itu bisa dijaga dengan baik oleh pemerintahan berikutnya, itu juga akan memberikan suatu persepsi yang positif. Berarti tingkat resiko untuk berinvestasi itu semakin turun. Nah, dengan tingkat resiko investasi yang turun, itu juga akan membuat para pemodal, terutama beberapa investor baik domestik maupun asing, itu mau menanamkan dananya di pasar modal kita, baik itu di pasar saham ataupun di pasar obligasi. Nah, sekarang yang menjadi perhatian bagi pelaku pasar itu adalah kalau nanti pemerintahannya yang sudah diumumkan, berikutnya adalah siapa susunan kabinetnya. Dan itu akan bereaksi lagi nanti pasar itu kemudian jadi terhadap sorotan susunan lagi kabinet kemudian pemilihan orang-orangnya. Karena kalau dari pelaku pasar sangat berharap bahwa susunan kabinet itu adalah orang-orang yang profesional, ya, yang memang mampu di bidangnya. Walaupun itu orang politikus, tapi memang mampu di bidangnya, itu akan bisa diterima pasar. Tapi kalau di luar orang yang tidak mampu di bidangnya dan lebih mencerminkan representasi dari partai politik seperti yang sebelum-sebelumnya, ini pasar akan menilainya secara negatif. Gitu. Pak Nuriko, untuk hari ini sendiri investor asing seperti apa kemudian reaksinya dilihat mungkin dari dana masuk yang ke bursa seperti itu? Saya pikir kalau kita lihat akumulasi dana investasi asing dari awal tahun hingga sampai bulan ini itu sudah lebih dari 50 triliun posisi net buy asing, ya. Jadi mereka melakukan beli bersih saham-saham di Indonesia, dan juga mereka masuk di obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi. Nah, kita melihat adalah pengalaman seperti di India. Setelah pemilu di India dan ternyata ada pemimpin yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan pasar, tentunya dia membuat kenaikan indeks bursa saham India juga mengalami penguatannya. Begitu pula di Indonesia. Tapi kita harus hati-hati karena kenaikan yang didorong euforia yang tidak didukung oleh struktur pertumbuhan ekonomi kita yang masih rapuh ini akan memicu ke depan ini adalah potensi aksi ambil untung oleh para pelaku pasar sendiri. Tapi kemudian sejauh ini net buy yang tercatat 50 triliun seperti itu dari asing. Dari kalangan pelaku usaha sendiri, Pak Haryadi, bagaimana kemudian pada saat pemilu ini berlangsung, rekapitulasi ini berlangsung, ini investor terutama mungkin dari asing ya seperti itu, apakah kemudian ada masalah mereka kemudian menahan diri atau ya mungkin kalau ini agak beda dengan pasar modal. Kalau pasar modal reaksinya langsung spontan. Wah, Pak Prabowo keluar statement gitu langsung ada kalau di pasar kalau di sektor real nggak begitu. Yang jelas yang terjadi adalah sejak kira-kira 8 bulan yang lalu itu memang terjadi stagnasi. Jadi investasi semua menunggu Pilpres ini. Jadi memang ini yang ditunggu-tunggu, dan mayoritas daripada investasi yang wait and see itu preferensi memang kepada Pak Jokowi. Terutama yang terlihat ada waktu bulan Maret menjelang Pileg itu udah mulai, dan apalagi setelah terjadi kepastian capresnya. Nah, itu kelihatan sekali. Jadi mereka eskalasinya, jadi istilahnya dari yang nunggu terus mulai agak excited, dan sekarang excited banget mau on gitu. Jadi mereka mau betul-betul melakukan eksekusi investasinya dalam waktu dekat ini. Jadi memang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, Mbak, menurut saya. Dan investasi itu bukan hanya asing loh ya, justru yang lokal ini yang besar, yang juga mereka wait and see ini. Jadi kita punya keyakinan penuh bahwa persepsinya mereka bahwa Pak
Jokowi dan Pak JK ini juga bisa menentukan kabinet yang sesuai dengan diharapkan. Kita ya juga perlu adalah yang jadi masalah nih kan sekarang adalah actionnya, action untuk mempersingkat daripada birokrasi yang dikomplain banyak orang gitu. Dan kita melihat track record itu ada di kedua ini untuk mempercepat daripada proses birokrasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Oke, Bapak-bapak, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog akan sudah kembali sesaat lagi.